ibu, saudara-saudari. Shalom, selamat pagi. Suatu sukacita bagi saya pribadi, nggak tahu bagi teman-teman ya, bahwa di tahun 2023 kita masih berkumpul kembali di tempat ini. Bagi teman-teman yang baru selesai libur, saya ucapkan selamat datang kembali ke rumah tercinta, tempat kita dibentuk. Ya, mungkin lebih asik di rumah sendiri ya, jadi bos, ya kan? Tapi kalau di sini kita kembali kepada yang kita sebut ya, jujur-jujuran aja lah, kita sebut sebuah rutinitas. Tapi harapan saya di tahun baru, di malam tahun baru, teman-teman kan sudah mengekspresikan bahwa ada sesuatu hal yang teman-teman semua komitmen ya di tahun 2023 ini. Kekasih Tuhan, coba lihat kiri kanannya. Ada yang penampilan baru, ya kan? Style baru, ya kan? Senyumnya berubah enggak? Coba lihat dulu. Senyumannya masih kecut atau senyumnya manis gitu ya? Gak ada yang enak kan? Manis. Ya. Kalau kita lihat teman-teman kita yang baru pulang dari libur ini semua rata-rata style baru. Skinnya mulai agak coklat. Bagi mereka yang suka dipanas-panasan, mungkin mainnya ke pantai ya. Tapi kalau yang ke mall itu pucat-pucat gitu ya. Nah, coba lihat kembali teman-teman, kiri kanannya tadi. Coba lihat baik-baik dulu. Itu masih teman yang sama atau tidak? Masih ya? Kan Sabtu ya masuk kalian ya, ya kan? Satu malam bersama dengan teman-teman itu ada perubahan tidak? Yang kamu lihat? Tidak ada. Ya. Nah, teman-teman coba lihat baik-baik dulu. Lihat baik-baik. Sudah? Bersyukurlah kalau matanya sehat. Ya. Kalau bagi kami yang pakai kacamata ini ya butuh optik mata kami itu butuh kayak HP itu loh, zoom gini. Nah, gitu ya. Udah bisa lihat dengan baik ya? Lihat baik-baik. Pertanyaannya begini. Ya, sorry, judul saya dulu. Melihat tahun 2023, saya tertarik dengan topik ini. Saya lupa bulan Desember kemarin siapa yang khotbah di sini, saya lupa. Hanya saja saya kebetulan membuka teks ini. Di 4 Injil ada tentang mata. Selama ini kita mungkin sebagian besar kita itu mengabaikan yang namanya organ yang satu ini, indera penglihatan kita ini. Ya. Melihat tahun 2023, kalau yang disodorkan oleh sosial media dan berita-berita yang ada, banyak tontonan-tontonan yang membuat kita itu sebenarnya, bagi mereka yang punya plan jauh ke masa depan ya, tapi bagi mereka yang suka hidup pokoknya sehari ini aja udah saya nikmati gitu, ya mungkin abai. Tetapi bagi mereka yang punya perencanaan jauh ke depan, ketika melihat sosial media, berita, ya banyak
tontonan tentang tahun 2023 ini yang tidak mengenakan. Tambah lagi Bapak Jokowi di Natalan kita kan ada endingnya kan? Gelap katanya. Dari mana Bapak Jokowi tahu tahun 2023 gelap? Apa dia begini? Oh gelap. Pastinya tentu pakai mata. Tapi mata di sini kan metafora juga. Betapa pentingnya mata. Saya bisa melihat saudara-saudari dengan tampilan saat ini itu dari mata. Tentu kalau kita belajar ya soal penglihatan ini kan rumit banget ya. Bagi mereka yang sudah gangguan penglihatan seperti saya ini, ada titik cahaya, titik jatuhnya itu tidak tepat. Orang-orang IPA yang ahli di situ. Ya. Dikatakan begini, tidak seorang pun yang menyalakan pelita lalu meletakkannya di kolong rumah atau di bawah gantang, melainkan di atas kaki dia, supaya semua orang yang masuk dapat melihat cahayanya. Perhatikan ayat selanjutnya. Matamu adalah pelita tubuhmu. Agak halus ya saya ngomongnya daripada matamu. Matamu adalah pelita tubuhmu. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Tetapi jika matamu jahat, gelaplah tubuhmu. Karena itu perhatikanlah supaya terang yang ada padamu jangan menjadi kegelapan. Jika seluruh tubuhmu terang dan tidak ada bagian yang gelap, maka seluruhnya akan terang, sama seperti apabila pelita menerangi engkau dengan cahayanya. Puji nama Tuhan. Kekasih Tuhan, kalau LI kasih judul kan pelita tubuh, ya, dan bukan suatu sesuka-suka hati orang LI kasih tema ini. Tetapi kalau kita melihat lebih jauh makna teologis dari teks ini sangat perlu kita renungkan kembali. Sangat-sangat penting kita dalami kembali. Ada di sini matanya satu, saya tekan semua dua kan? Ya, seperti yang di Arab ya, matanya satu, Dajjal katanya. Coba lihat mata kita yang dua ini. Ya, Amsal Mazmur mengatakan mata yang indah. Ya, jangan tergoda oleh mata yang indah. Banyak teks-teks Alkitab yang berbicara tentang penglihatan mengenai mata. Ini sangat penting. Kenapa sangat penting? Kita masuk dulu ke sini. Bersyukurlah mereka yang matanya sehat. Coba lihat layar itu. Ada kan yang kelihatan ini? Ini saya ingin, karena ini awal semester biasanya banyak mahasiswa-mahasiswi SD tahun lalu itu matanya itu masih di pantai, di mall, di pasar, di meja makan keluarganya. Sudah kalau disuguhkan materi itu biasanya aduh gitu. Matanya itu biasanya gini-gini. Jadi saya ingin mencoba saudara-saudari menggunakan kembali indera penglihatannya dengan baik. Karena fungsi mata itu satu sebagai alat indera penglihatan. Ingat, matamu adalah pelita tubuhmu. Sebagai alat indera penglihatan. Ada yang menggunakan matanya alat pemukul,
Atau main lato-lato? Ada? Samuel? Mungkin? Matanya dicopot main lato-lato dulu? Gak ada kan? Mata ini hanya kita pergunakan untuk melihat, salah satu fungsinya. Gak ada kan yang mengambilnya jadi guni kan? Sebagai alat indera penglihatan. Jadi manusia itu punya berapa indera? 5. Ada yang 6? Ya, anak indigo itu kan? Bukan anak India. Sebagai alat indera penglihatan, salah satu alat indera penglihatan kita dari panca indera itu adalah mata. Ya, bagi yang indera ke-6, ya mungkin itulah yang menyuguhkan berita-berita melihat tahun 2003 gelap. Ya. Sekali lagi kita sepakat ya, semua ini adalah alat indera penglihatan. Ya. Yang kedua, sebagai alat komunikasi, cie yang sedang jatuh hati, gitu ya, lirik, gitu ya, dia lirik gitu kan. Alat komunikasi. Mama papa kita di rumah kalau sudah marah dia dilototin, gitu kan. Tapi biasanya kalau pas ada tamu kita malah melunjak, ya kan? Gitu. Supaya nggak mungkin mama papa marah. Kenapa? Ada tamu, kesempatan. Jadi mata itu juga alat komunikasi. Ya. Bapak ibu staf juga dosen kadang-kadang melototin, ya. Sebagai fungsi keindahan, ada di sini yang tidak merawat matanya. Cewek-cewek rela nambalin ini bulu mata. Karena apa? Bagi dia itu penting. Yang laki-laki ada juga. Kecuali bagi mereka yang kalau habis doa mau doa pagi itu matanya itu masih ada di sini apa? Bekas sisa-sisa fosil. Itu mereka yang tidak peduli dengan mata. Sebenarnya saya bahas mata ini karena istri saya. Karena saya sering main HP begini. Kadang-kadang begini. Mata siapa yang mulai ada pandanya? Yang tadinya tidak ada panda, jadi ada panda. Hati-hati, jadi nggak indah kelihatannya. Kayak kalau film-film itu kan potong itu kan. Jadi mata itu salah satu fungsinya keindahan. Fungsi mata selanjutnya mempelajari berbagai hal, termasuklah yang tadi saya singgung. Teman-teman memasuki semester baru ini, fungsi mata itu apa? Ya, mempelajari berbagai hal. Karena kita melihat, makanya bisa tahu bentuknya itu seperti ini, warnanya itu seperti ini, permukaannya itu seperti ini. Mengawasi segala hal yang mungkin membahayakan. Ada yang jalan di sini matanya merem, jualan ke pasar sana. Saya pastikan dia nabrak-nabrak. Ya. Kecuali orang buta saja pun masih nabrak. Apalagi orang yang tutup mata, yang tadinya tidak buta. Karena orang buta pengecualian ya, karena mereka sudah melatih indera yang lain. Sebagai keseimbangan, kalau tidak ada mata di sini, ya nggak lengkap. Kalau mata kita gangguan seperti saya ini, sebelah mana yang silinder, semana yang minus ya. Jadi kacamata ini beda. Sesungguhnya kalau ada gangguan mata, berdiri itu kita sulit. Berdiri aja kita sulit. Jadi betapa pentingnya dari sisi kesehatan, sisi anatomi tubuh, sangat penting mata itu. Makanya Alkitab membahas begitu banyak teks Alkitab yang berbicara tentang mata.
melihat penglihatan dan sebagainya. Bagaimana Yohanes bisa menuliskan kitab yang bagi banyak orang yang tidak sungguh-sungguh di dalam Tuhan itu mengatakan satu hanya sebuah dongeng, tapi bagi beberapa orang itu adalah sesuatu yang menakutkan karena dia menggunakan penglihatannya. Tapi penglihatannya seperti apa? Baru kan ditelaah kembali. Kita wahyu itu. Apakah mata jasmaninya atau mata yang lain? Makanya penggunaan kata mata ini sangat banyak. Makanya saya katakan, ya, ini sangat penting untuk kita gali kembali. Apalagi kata-kata tingkat 4 yang sebentar lagi mau diutus. Lihat, alamak, diajak kecil. Alamak, pelosok negeri lagi. Dilihat lagi, alamak, mata penting. Lihat fungsinya. Untuk melihat sesuatu hal dibutuhkan yang namanya mata. Alkitab begitu banyak menuliskan tentang mata ini. Ya, termasuk yang namanya melihat kebenaran firman Tuhan. Itu butuh mata. Supaya kita tidak menjadi seperti orang-orang yang di sosial media itu loh, yang rame-rame itu loh, yang putih-putih itu, yang tahu kitab teks-teks kitab suci tapi tidak melihat kebenaran yang terkandung di dalamnya. Lalu pertanyaannya, apa yang harus kita lakukan setelah mengetahui bahwa matamu adalah pelita tubuhmu? Lalu diperbandingkan dengan apa? Pelita yang harus diletakkan di atas kaki dia, atau di atas gantang, bukan di bawah gantang. Itu sesuatu yang sangat penting. Saya mau kita semua mengoptimalkan penglihatan kita. Yang ekstrimnya adalah mata hati kita. Bukan hanya mata jasmani kita. Karena sinkron itu, mata jasmani dan mata hati itu harus sinkron, gak bisa terpisah sendiri. Kenapa? Karena ketika mata jasmani kita melihat keadaan yang seperti A ini, kadang-kadang pikiran kita ini kemana-mana, hati kita ini kemana-mana. Oh, bentukannya seperti ini, oh tingkahnya seperti ini, udah kemana-mana ini mata ini. Karena mata adalah pelita tubuhmu. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Tetapi jika matamu jahat, gelaplah tubuhmu. Kekasih Tuhan, perhatikan baik-baik. Ya. Mata ini kalau kita bagi mereka yang ahli Yunani ya, ada Pak Arif gitu ya. Ini kata dasar dari aptanomai, artinya menampakkan diri. Kalau kita lihat dari sisi anatomi tubuh, dari kesehatan, mata itu juga bisa bekerja ketika ada cahaya dengan eksistensi cahaya tertentu, makanya baru bisa kita melihat sesuatu benda tertentu. Ya. Jadi makanya kalau di dalam kegelapan kita nggak bisa lihat apa-apa karena tidak ada cahaya. Dikatakan di sana, jika matamu baik,
Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Mata baik di sini memiliki arti haflos, memiliki arti sehat, murni, baik, dan terkendali, teratur. Fungsi mata itu bekerja sebagaimana mestinya. Jika mata kita pergunakan untuk melihat hal-hal yang tidak baik, tidak ada jawabannya sendiri, ya kan? Ya, anak-anak laki-laki, sebenarnya saya udah bilang ke Pak James untuk periksa HP. Ya, jadi bagi teman-teman yang menyimpan sesuatu di HP-nya, segeralah itu dimusnahkan. Karena saya tahu kalau mata kita terbiasa melihat kejelekan teman kita dan tidak sinkron antara mata dengan hatimu, saya pastikan masa bodoh itulah yang kamu lakukan. Tetapi ada juga yang mata yang melihat sejahat-jahatnya si Juan ini ada kebaikan. Oleh karena itu, saya harus menolongnya. Bla 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 bla. Polairos, mata jahat, artinya jahat, termasuk di dalamnya iri hati, cemburu, mengingini. Bukan suatu, saya juga bingung sih, tapi memang ini tren ya, anak muda. Ketika pulang liburan atau pelayanan, melihat temannya pegang sesuatu perangkat baru, melihat temannya pakaian baru dengan model ini, ingin, ya, pengen, mengingini, saking tidak mampu untuk mewujudkannya, terjadilah pencurian. Kalau baik penglihatan kita, maka baik jugalah apa yang kita pikirkan. Karena apa yang kita lihat cenderung akan membawa kita kepada yang namanya tindakan selanjutnya. Mata adalah alat tubuh untuk menerima terang. Jika mata itu sehat, maka seseorang dapat sepenuhnya menerima dan menggunakan cahaya yang ada untuk melakukan aktivitasnya. Sebagai anak-anak sekolah tinggi teologi Tauhid, marilah kita mengoptimalkan penglihatan kita untuk melihat yang benar. Maka saya katakan tadi, harus ada sinkron antara mata jasmani dengan mata rohani kita, mata hati kita. Itu harus sinkron. Jika tidak, kebaikan-kebaikan yang teman-temanmu lakukan atau orang-orang di sekitarmu, ketika kamu sudah melihatnya itu sebagai sesuatu yang salah bagimu, sebaik apapun orang itu untuk menolong, mengingatkan kamu, tentu akan salah, akan jahat. Kekasih Tuhan, marilah kita mengoptimalkan penglihatan kita, melihat segala sesuatu yang ada itu di sekitar kita. Ya, saya ingatkan sekali lagi, bukan hanya mata jasmani ya, karena terkadang-kadang ya kita lebih mengutamakan penglihatan mata kita ini, jasmani kita ini, melihat bahwa oh kok begini ya, pemimpin STT tahun lalu kok begini ya. Oh iya begini ya. Oh iya begini ya. Peraturan begini. Bla 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 bla.
sampai lupa kepada tujuan awal saudara-saudari datang ke tempat ini. Kecuali memang dari awal, ya daripada gak kuliah, ikut aja. Tapi sangat disayangkan jika mata hatinya tidak terbuka melihat hadirat Tuhan yang terus menerus menunggu, menanti kita membuka lebar-lebar kepada Tuhan. Kekasih Tuhan, tahun 2023 ini banyak orang, bahkan dunia mengakui ada tahun bukan hanya tahun 2023, tapi kan selanjutnya akan jahat, semakin jahat. Pertanyaannya adalah, apakah kita sudah mengoptimalkan penglihatan kita untuk melihat semua janji-janji Tuhan? Apakah kita sudah mengoptimalkan penglihatan kita melihat kesempatan-kesempatan yang Tuhan berikan bagi kita untuk mengenyam pendidikan di tempat ini? Mau jadi apa jika tidak mempersiapkan diri sungguh-sungguh? Mau jadi apa? Mau jadi manusia, Pak? Ya, jadi manusia. Bahasa kasarnya, mau jadi sampah masyarakat atau pembangun di masyarakat. Tapi Pak, saya kan teologi, Pak. Hanya ada di gereja. Siapa bilang? Oleh karena itu, kekasih Tuhan, marilah kita optimalkan penglihatan kita. Melihat waktu tadi itu, tahun 2003, saya tahu pikiran banyak mahasiswa-mahasiswi itu bukan seujon, bukan, karena saya juga pernah mahasiswa. Gitu. Kalau udah mulai masuk perkuliahan, ya Tuhan, rutinitas lagi. Jam sekian begini, jam sekian begini, jam sekian begini, gitu. Gak bebas lagi. Sibuk dengan paper, sibuk dengan perkuliahan, sibuk dengan kerja bakti, sibuk dengan gadget. Sibuk, terus sibuk. Yang gak sibuk itu pas lapar. Bagaimana kita melihat kesempatan ini? Oleh karena itu, saya mengajak kita semua, mari kita optimalkan penglihatan kita, baik itu mata jasmani dan rohani kita, mata hati kita, untuk mempersiapkan diri masuk ke dalam pelayanan nanti. Ya. Baik itu saudara yang di sekolah, di gereja, di perusahaan, atau di tengah-tengah masyarakat sekalipun, marilah kita pergunakan penglihatan kita ini untuk hal-hal yang baik. Supaya apa? Melihat dengan benar semua yang ada di sekeliling kita ini, supaya kita benar melihatnya. Dengan mengoptimalkan penglihatan, kita akan mencari kebenaran. Salah satunya adalah dari firman Tuhan. Sebagai anak-anak Tuhan, ya firman Tuhan yang paling utama, sumber kebenaran kita. Atau ada di sini yang sumber utamanya buku pegangan hidupnya adalah Primbon. Esek-esek togel itu loh. Buku-buku togel itu. Atau sio-sio itu, sio naga, sio api, sio tikus, ayam, babi. Gimana ya sio berkata pengenalan percintaanku semester ini? Ada kayak gitu. Oleh karena itu, mencari kebenaran dari firman Tuhan supaya kita mengerti dan memahami kebenaran itu. Kalian masuk kelas, perhatikan dosen mengajar, perhatikan sumber belajar kalian dengan benar. Jangan lihat tulisan hitam putih udah bosan. Ujung-ujungnya apa? Kalian tidak mendapatkan informasi dengan benar. Pak, saya terbiasa mendengar untuk mendapatkan informasi yang benar.
Tipu. Kadang-kadang kita mendengar saja bisa salah yang kita sampaikan. Apalagi tidak melihat, tidak mendengar dengan baik. Oleh karena itu, marilah kita optimalkan penglihatan kita supaya kita dapat melihat dengan benar, mencari kebenaran itu, bukan mencari keburukan-keburukan. Ya, sedangkan hakim saja, ya, kebetulan saya mengikuti sidangnya si Sambo itu, mereka nggak berani sembarangan. Karena apa? Harus melihat bukti-bukti dan fakta-fakta yang real. Apalagi anak-anak Tuhan. Wih, nah ya, kemarin Cian itu dibuang loh dengan Cian. Dengar nggak? Saya lihat, ya, dan saya dengar juga. Siapa? Si Juan itu nyontek dulu. Salah Juan sendiri dulu di situ. Contoh. Jadi, mari kita optimalkan penglihatan kita. Selanjutnya, dikatakan begini. Karena itu perhatikanlah supaya terang yang ada padamu jangan menjadi kegelapan. Jika seluruh tubuhmu terang dan tidak ada bagian yang gelap, maka seluruhnya akan terang. Sama seperti apabila pelita menerangi engkau dengan cahayanya. Apa yang harus kita lakukan? Mengoptimalkan penglihatan kita. Ya, saudara-saudari, optimalkan penglihatan kita. Selanjutnya, senantiasa waspada. Karena itu perhatikanlah supaya terang yang ada padamu jangan menjadi kegelapan. Alkitab menuliskan setiap orang yang ada di dalam Kristus adalah terang. Karena apa? Karena Kristus itu sendiri yang ada di dalam kita. Karena Kristus itu sendiri adalah terang. Makanya saya katakan, kita sebagai anak-anak Tuhan yang tinggal di dalam Kristus Yesus adalah anak terang. Walaupun pada kenyataannya banyak orang Kristen yang takut gelap. Ke kamar mandi saja nggak berani. Termasuk penglihatan saya terganggu. Kata terang memiliki makna teologis di dalam teks ini. Terang itu merupakan kebenaran yang berasal dari Tuhan. Yohanes 8 ayat 12 berkata begini. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, Akulah terang dunia, barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia mempunyai terang hidup. Kayak kita harus waspada supaya terang yang ada di dalam diri kita itu tetap ada, tetap bercahaya. Bukan berarti teman-teman harus membawa lampu besar gitu ya, menerangi gitu, tidak. Tapi terang yang dimaksud di sini adalah keteladanan hidup. Tadi kalau mata kita sudah optimal melihat kebenaran-kebenaran dari firman Tuhan, maka kita mengetahui kebenaran itu. Selanjutnya bukan hanya mengetahui, memahami, mengerti akan firman Tuhan itu, tetapi Alkitab berkata harus melakukannya. Oleh karena itu, waspadalah supaya kebenaran yang kita terima itu, yang kita pahami, kita mengerti sampai otak kita penuh, hati kita penuh,
itu tidak berhenti hanya pada diri kita, tetapi itu sungguh-sungguh memancar keluar. Bagaimana kita tahu? Sekali lagi saya cuma mau bilang begini, Indonesia kan suka label ya, dikasih label. Jonathan Salido itu anak baik. Dari mana kita tahu dia baik? Lalu pertanyaannya, kebaikan yang seperti apa yang dia lakukan? Lalu si Daniel dikenal jahat. Dari mana dia tahu jahat? Bukankah karena kita melihat kehidupannya secara langsung dan juga dampak yang dilakukannya, sehingga kita menemukan kebenaran-kebenaran. Oh, ini bertentangan dengan firman Tuhan, makanya dikatakan jahat. Oh, ini sesuai dengan firman Tuhan, maka dia dikatakan baik. Oleh karena itu, ketika kita memiliki kebenaran itu, maka kita harus berwaspada supaya kita tidak menjadi yang jahat. Artinya apa? Kita melakukan kebaikan-kebaikan, kebenaran-kebenaran, keteladanan hidup. Karena barang siapa yang ada di dalam Kristus, dia adalah terang itu sendiri. Oleh karena itu, kita harus memancarkan terang kita kepada semua orang yang ada di sekitar kita. Tidak mudah, yes. Mungkin dilakukan, mungkin. Oleh karena itu, senantiasa waspada akan itu. Karena kata terang ini memiliki makna teologis, yaitu pribadi yang dapat menghasilkan perilaku yang benar sesuai dengan firman Tuhan. Karena acuannya tadi itu, ya. Karena kita sudah tinggal di dalam Kristus Yesus. Atau ada di sini yang masih dua kaki. Nah, teks Alkitab kan mengatakan itu. Ya. Jika kita hidup di dua kerajaan, nggak tahu hidup nanti seperti apa. Makanya teman-teman, saudara-saudari yang masih berkuliah di tempat ini, lihatlah dengan benar semester ini dengan baik, dengan benar lihat. Kalau ada nanti yang datang bagus-bagus atau yang baik-baik kepada kita, itu adalah bonus bagi kita. Tapi mari kita melihat dengan benar. Semester ini saya harus lebih baik karena apa? Firman Tuhan berkata demikian. Saya harus begini. Gak usah ikut-ikutan. Temannya santuy-santuy, gak usah ikut-ikutan. Karena kualitasmu dengan temanmu itu berbeda. Kamu harus lihat itu baik-baik. Jangan memaksakan diri. Tetapi yang boleh dipaksa adalah jangan mau tinggal di zona itu terus, di level itu terus. Kalau temanmu malas-malasan belajar, jangan ikut. Lihat, mungkin dia belajar itu mudah cepat nangkap. Lah kamu, mohon maaf bicara kalau lele, kamu samakan banyaknya waktu belajar dengan temanmu, ya kamu ketinggalan terus. Lihatlah dirimu dengan benar, bercermin. Oh, ternyata semakin naik tingkat saya semakin jauh dari Tuhan. Saya semakin sombong. Kenapa? Saya lebih pintar dari dosen saya. Ya puji Tuhan, malah lebih bagus. Itu harapan kami sebagai pengajar. Mahasiswa itu lebih pintar dari kami. Tapi kalau udah sampai ada di hatinya, masa bodoh, ini mah gak penting, udah saya pelajari. Nah, itu dia. Saya pastikan keluar dari sini, jika tidak bertobat, akan jadi sandungan, bukan hanya jadi kerikil kecil, tapi batu cadas besar di tengah-tengah masyarakat, bahkan keluarganya. Katanya anak STT, adiknya ngomong gitu kan, tapi kasarnya minta ampun. Katanya S1 dari STT yang baca Alkitab tiap hari, tapi malah saya minta ampun. Jadi sandungan. Waspadalah. Supaya apa? Supaya ketika kita berada dimanapun,
kita memancarkan kebaikan, kebenaran, dan kasih Tuhan. Perilaku kita, perkataan kita, tindakan kita, itu perlu diwaspadai, diperhatikan dengan teliti, supaya tidak menjadi bumerang bagi kita. Bukan bumerang yang ini dulu ya. Coba lihat baik-baik, saudara-saudariku, memasuki semester genap ini. Apa komitmenmu di tahun baru ini? Apa? Apa target yang saudara-saudari tetapkan setelah melihat tahun 2003 ini? Apa? Apakah saudara-saudari mempersiapkan diri dengan benar-benar, atau hanya sekedar melewatinya? Menjadi seorang yang beriman kepada Tuhan, menjadi pelaku firman Tuhan, menjadi teladan dalam hidup di tengah-tengah keluarga, masyarakat, gereja, sekolah, dan dimanapun, itulah terangmu. Itulah terang itu. Matius 5 ayat 14 sampai 15 berkata, kamu adalah terang dunia. Dunia ini bukan kali Solo. Ya. Oleh karena itu banyak teks ya, nanti teman-teman baca di Matius 5 ayat 14 sampai 15. Banyak perumpamaan yang dipakai oleh Tuhan dan rasul-rasul, bahkan nabi-nabi sebelumnya, yang menuntut kita itu menjadi terang. Dan terang itu akan meredup, akan menjadi sesuatu yang mengerikan bagi kita dan orang-orang di sekitar ketika kita tidak waspada. Waspada di sini adalah kita memperhatikan betul. Setelah kita melihat dengan benar, memahami dengan betul apa yang kita lihat, kita harus melakukannya dengan baik dan menjaganya itu konsisten. Teman-teman yang terbiasa bangun jam 7 pagi, lekas ke kamar mandi, mempersiapkan diri, lalu saat teduh sendiri, ya, itu tidak mudah untuk dilakukan. Tetapi bagi mereka yang ingin meningkatkan kualitas hidup, dia akan memaksa dirinya untuk melakukan hal itu. Kekasih Tuhan, saya juga menghimbau untuk kita, khususnya anak-anak STT Taman. Ada saudara kita KBP sama di sana. Kenapa kita digabung doa pagi? Mau tahu alasannya? Supaya teman-teman, saudara-saudari kita dari KBP melihat terang yang kamu punya itu. Makanya saya sedih kadang-kadang doa pagi, malah anak SD-nya saya tidak sedang menghakimi, tidak. Tetapi saya ingin mengajak kita semua menjadi terang itu sendiri. Waspadalah, kenapa? Ada orang-orang yang melihat kita, oh kualitas hidup anak SD begini toh, mau dijengkali. Kalau bahasa orang Barat itu kalau udah dijengkali, mau dianggap remeh. Tapi Pak, saya kan gak pintar seperti apa. Pintar atau tidak, kualitas seseorang itu bukan hanya dilihat dari sisi pengetahuan. Orang Kristen harus pintar, yes. Tapi jangan lupa, perilaku hidup itu lebih
bermanfaat. Kenapa? Dia dapat mengubahkan orang-orang yang ada di sekitarnya tanpa banyak bicara, tanpa banyak cincong kalau orang akan bilang. Dia bisa memberi teladan, diam-diam, ya. Peter melihatin si Daniel. Wah, kakak ini ya rajin doa dia. Sekalipun dia banyak masalah, saya tahu mungkin dia dengan dia cerita gimana, tapi dia bisa tertawa, senyum gitu. Nah saya ini baru aja sedikit sudah kayaknya mau mati. Apa rahasianya kakak? Apakah di ruang doa itu kakak bisa mendapatkan kebahagiaan? Mungkin dari sharing-sharing kalian. Kenapa? Karena dia lihat. Jadi waspadalah senantiasa terhadap terang yang kami miliki, yang kita miliki, supaya terang kita itu dapat dilihat oleh semua orang, bukan hanya untuk kita. Jadilah terang, jangan di tempat yang terang. Jadilah terang di tempat yang gelap. Bukan berarti kita itu ketika bergaul dengan si A menjadi circle-nya dia. Kalau itu buruk, kamu baik, kamu harus mempengaruhi dia ke baik, bukan malah kamu jadi ikut-ikutan. Supaya saya bisa diterima circle-nya si A ini, saya harus seperti mereka. Apa itu? Pegang rokok, lompat pagar. Terus kalau berkata-kata itu atau dan melihat itu harus penuh dengan intimidasi. Seperti itu. Salah tempat kalau kita pikiran kita seperti itu. Salah tempat. Kamu memiliki kelebihan-kelebihan dari saudara-saudarimu yang baik-baik, maksud saya ya. Justru itulah kau pergunakan, karena itulah terangmu. Kau pergunakan untuk menolong saudara-saudarimu yang lain yang belum mencapai level itu. Jadilah terang, jangan di tempat yang terang. Jadilah terang di tempat yang gelap. Waspadalah dengan terang. Jadilah pribadi yang melihat dengan benar dan lakukan kebenaran tersebut dengan penuh kewaspadaan. Ya. Kasih anugerah adalah gratis, tetapi bukan murahan. Sekali lagi, kita sedang hidup di zaman kasih anugerah. Tetapi selalu saya mengingat teks. Sekali-kali Tuhan itu tidak mau dipermainkan. Oleh karena itu, mumpung ada kasih anugerah, bentuknya macam-macam. Teman-teman yang, mohon maaf saya bicara, orang tua kita tidak pernah memikirkan bahwa kita harus kuliah. Tapi puji Tuhan kita ada di tempat ini untuk kuliah. Dibiayai oleh orang-orang yang bermurah hati. Maka pergunakanlah itu dengan bijaksana. Karena apa? Karena kasih anugerah itu memang gratis, tapi tidak murah. Bukankah nanti kita setiap pribadi diperhadapkan dengan tahta pengadilan? Tuhan kita Yesus Kristus. Kita harus mempertanggungjawabkan semua kasih anugerah yang Dia limpahkan dalam hidup kita. Jadilah pribadi yang melihat dengan benar dan lakukanlah kebenaran tersebut dengan penuh kewaspadaan. Demikian firman Tuhan yang bisa saya bagikan mengawali semester ini. Marilah kita komitmen sungguh-sungguh mempergunakan semua talenta yang kita miliki untuk memperlengkapi diri dengan melihat dengan benar segala sesuatu yang ada di sekeliling kita, memahaminya, mengerti dengan baik, untuk kita bijaksana berperilaku. Penuh dengan waspada itu adalah orang yang bijak, supaya terang yang ada di dalam diri kita, yaitu keteladanan hidup sesuai dengan firman Tuhan itu, dapat kita laksanakan. Puji nama Tuhan.
Mari kita berdoa.